lagi dengan kakak-kakak layan di hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Adik-adik tetap sehat kan? Baik adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 15 Berhimpun Semua. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk di pagi yang indah ini ya Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Engkau berkati ibadah kami ini, berkati juga adik-adik layan. Semoga mereka selalu senantiasa dalam lindungan kasih setiamu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita masih tetap berdiri. Kita akan membaca Mazmur kita. Mazmur kita pada pagi hari ini terdapat di Mazmur 31 ayat 22. Kakak ulang, Mazmur kita pada pagi hari ini terdapat di Mazmur 31 ayat 22. Kakak akan membaca kalimat yang tercetak keluar, adik-adik serta kakak lain pendamping akan membaca kalimat yang bercetak ke dalam. Aman dalam tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Adik-adik, untuk merespon Mazmur kita akan menyanyi lagu dari Kidung Ceria 296. Mampirlah dengar doa. Orang lain kau
dipersilahkan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan oleh Kak Vera. Untuk Kak Vera dipersilahkan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu dengan kakak sebagai pelayan firman pada minggu ini. Adik-adik sudah siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan? Adik-adik siapkan Alkitabnya dan mari lipat tangannya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di pagi ini kami anak-anakmu datang kepadamu, memuji namamu, dan kami saat ini ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati kami, biarlah kami bisa mendengarkan firman-Mu, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau juga memberkati hamba yang akan memberitakan firman-Mu, biarlah hamba bisa berkata-kata sesuai dengan sudut kehendak-Mu saja. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, pembacaan pada minggu ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12-16. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12-16. Jika adik-adik sudah menemukannya, mari kita membaca bersama-sama. Tanda-tanda dan mujizat Tuhan. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangan mereka salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, coba perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan adik-adik tahu kan? Ya, mereka adalah tenaga medis, tenaga kesehatan yang kita sebut sebagai garda terdepan dalam keadaan ini, yang mampu memulihkan, menyembuhkan orang-orang yang terkena COVID-19. Nah adik-adik, tema kita pada minggu ini yaitu Roh Kudus yang memulihkan. Seperti yang kita sudah baca, Roh Kudus memulihkan melalui siapa? Melalui para rasul. Para rasul dapat melayani, menyembuhkan dengan oleh penyertaan Roh Kudus. Yang sakit disembuhkan, yang bersedih menerima dengan sukacita, orang yang lemah dikuatkan, orang yang diabaikan diterima sebagai seorang saudara dalam lingkungan persekutuan mereka. Roh Kudus selalu bekerja di antara setiap kehidupan kita, yang mampu memulihkan segala keadaan kita, baik di saat kita senang maupun sakit. Roh Kudus selalu ada dalam diri kita. Adik-adik, pada saat ini dalam keadaan COVID-19 ini, adik-adik percaya bahwa Roh Kudus selalu ada menyertai dalam kehidupan adik-adik. Dan adik-adik, pada saat pandemi juga seperti ini, adik-adik tetap menjaga kesehatan dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak juga, dan serta menjauhi kerumunan. Nah adik-adik, kita percaya saat ini juga
Roh Kudus sedang bekerja memulihkan kita semua. Semoga pandemi yang kita alami saat ini bisa berlalu, serta kita semua bisa melakukan aktivitas kita dengan seperti biasa. Adik-adik bisa bersekolah, adik-adik bisa bermain, dan adik-adik juga bisa beribadah di gereja, bertemu dengan kakak-kakak lain seperti biasanya. Kiranya Tuhan menjaga kita saat ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita masuk dalam aktivitas. Untuk adik-adik kelas TK, adik-adik harus menemukan 5 perbedaan dari kedua gambar tersebut. Dan untuk adik-adik kelas tanggung, adik-adik yang pertama menuliskan kembali puisi Pulihkan Kami Ya Roh Kudus, dan yang kedua adik-adik harus membacanya. Semangat mengerjakan aktivitasnya adik-adik. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, yang pada pagi ini kami anak-anak-Mu telah memuji memuliakan nama-Mu dan sudah mendengarkan firman-Mu. Kami juga berdoa, Bapa, biarlah pandemi ini bisa berlalu sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami seperti biasa, bisa berkumpul dalam ibadah IMPA. Bapa, kami juga berdoa buat adik-adik yang saat ini, kiranya mereka tetap semangat dalam mengikuti ibadah IMPA. Engkau juga memberkati mereka dalam bersekolah mereka di rumah, tetap semangat dalam bersekolah dan tetap semangat juga dalam mengikuti ibadah IMPA. Bapa, Engkau juga memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia, yang kami selalu doakan biarlah dalam keadaan pandemi ini bangsa kami tetap selalu mengandalkan Engkau. Engkau juga memberkati baik pemerintahan, tenaga medis, semua aparat yang terlibat dalam menangani pandemi ini. Kiranya dengan pandemi ini bisa berlalu. Engkau juga memberkati gereja kami, Gereja Immanuel Tarakan, Gospel Case Ecclesia. Engkau juga memberkati dari para majelisnya hingga jemaatnya. Engkau juga memberkati di kerinduan kami juga dalam pembangunan ruang serbaguna. Engkau juga memberkati kiranya bisa terselesaikan dengan baik. Engkau juga memberkati panitia-panitia dalam pembangunan ini. Biarlah mereka bisa melakukan tugas mereka, tanggung jawab mereka sebagai panitia dalam pembangunan ini bisa terselesaikan. Bapa, inilah doa anak-Mu. Biarlah doa yang kami panjatkan ini kami alaskan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam berkat. Angkatlah
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Baik adik-adik, kita masuk dalam warta pelkat. Warta pelkat kita pada pagi hari ini seperti biasa, yaitu tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dan adik-adik jangan lupa untuk mengikuti ibadah pelkat pada setiap hari Minggu secara online. Dan jangan lupa kerjakan aktivitas adik-adik. Bye-bye, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.